Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu kesalahan yang paling bodoh dalam kehidupan ini yaitu jika kita melupakan Tuhan. Kalau sudah bertanya, loh kenapa pendeta melupakan Tuhan sesuatu yang paling bodoh? Dengar, karena orang yang melupakan Tuhan akan menjadi orang yang hidupnya mudah takut dan khawatir. Karena orang kalau udah mulai melupakan Tuhan, udah mulai jauh dari Tuhan, maka yang terjadi bahwa segala masalah, segala kekhawatiran, segala serangan-serangan kegelapan itu akan terus menyerang. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan hidup dalam ketakutan, kita merasa gak mampu, kita merasa gak berdaya. Kenapa? Karena kita jauh dari Tuhan. Itu sebabnya Paulus bilang apa? Jika Allah di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Artinya kalau kita ingat kasih setia Tuhan, kita ingat anugerah Tuhan, kita ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita gak akan pernah khawatir, kita gak akan pernah gentar. Kita tahu Tuhan menyertai kita dan kita akan maju dan melihat kemenangan yang Tuhan janjikan. Haleluya. Jadi yang pertama saya pelajari, mengapa saya berani katakan bahwa kesalahan yang paling bodoh dalam kehidupan ini yaitu melupakan Tuhan. Karena orang yang melupakan Tuhan menjadi orang yang mudah takut dan gentar. Sehingga kalau dalam hidup kita sebentar-bentar kita takut, sehingga kalau dalam apa-apa sebentar-bentar kita khawatir. Saya pelajari bahwa kadang-kala bukan masalahnya yang terlalu berat, tapi kadang-kala kitanya mulai melupakan Tuhan. Karena kalau kita ingat bahwa Tuhan mengirim malaikat buat kita ingat bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib buat kita ingat bahwa Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita melalui rohnya, kita gak akan pernah takut, kita gak akan pernah khawatir. Kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan buat hidup kita. Yang kedua saya pelajari bahwa kalau orang melupakan Tuhan, yang kedua itu dia menjadi orang yang mudah tersinggung dan mudah marah. Coba saudara perhatikan, orang tuh kalau melupakan Tuhan, jauh dari Tuhan, hidupnya menjadi mudi, hidupnya menjadi mudah tersinggung, mudah marah, mudah emosi. Lalu kita bingung, kenapa ya Tuhan kok hari-hari ini saya tuh gampang marah gitu. Istri saya salah sedikit saya marah, suami saya salah sedikit saya marah, anak-anak saya salah sedikit saya marah, teman saya salah saya marah, anak buah saya salah saya marah, atau pimpinan saya buat kesalahan sedikit saya tuh kayaknya jengkel, tersinggung, kecewa, mau berontak. Lalu saudara yang kasih dalam Tuhan, coba saudara pelajari, kadang-kadang bukan masalah orang-orang di sekitar saudara, tetapi kadang-kadang persoalannya itu kita yang mulai melupakan Tuhan, kita yang mulai jauh dari Tuhan. Jadi akhirnya dalam rumah tangga juga ribut terus, dalam pekerjaan juga ribut terus, dalam keseharian kita ribut terus. Kenapa? Saya khawatir kita mulai banyak melupakan Tuhan dalam hidup kita. Karena orang yang melupakan Tuhan, yang pertama menjadi orang yang mudah takut dan khawatir. Yang kedua, orang yang melupakan Tuhan menjadi orang yang mudah tersinggung dan mudah marah, ya kan? Yang ketiga, orang yang melupakan Tuhan menjadi orang tuh yang gagal dalam hidupnya. Coba saudara perhatikan, orang kalau udah mulai jauh dari Tuhan, mulai melupakan Tuhan, apapun yang dia perbuat jauh dari keberhasilan. Tapi sebaliknya Alkitab bilang, kalau kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang akan berbuah pada musimnya. Apa saja yang kita perbuat akan berhasil, kata Alkitab. Jadi ingat, orang yang melupakan Tuhan menjadi orang yang gagal, sementara orang yang selalu mengandalkan Tuhan akan berhasil dalam jalan hidupnya. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, kenapa dalam kehidupan ini bahwa kesalahan yang paling bodoh adalah kalau kita melupakan Tuhan. Karena orang yang melupakan Tuhan menjadi orang yang jatuh bangun dalam dosa. Coba perhatikan deh, orang kalau sudah mulai jauh dari Tuhan, hidupnya gak akan bisa tahan, hidupnya gak akan bisa benar, hidupnya gak akan bisa sungguh-sungguh. Yang terjadi adalah jatuh bangun, mau bangun, jatuh lagi, mau bangkit, jatuh lagi. Sehingga jatuh bangun, sampai akhirnya jenuh sendiri. Tuhan, saya gak kuat hidup begini. Lalu kita pikir, ya mungkin memang saya lemah kali. Bukan, kita mulai jauh dari Tuhan, kita mulai melupakan Tuhan. Tapi kalau kita ingat kasih setia Tuhan, kita ingat firman Tuhan, kita ingat peraturan-peraturan Tuhan, kita ingat apa yang Tuhan sudah buat bagi kita di atas kayu salib, kita ingat apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak akan pernah goyah,
kita berjalan terus dan merebut kemenangan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang melupakan dan membelakangi Tuhan. Dan ini yang saya sebut sebagai kesalahan yang paling bodoh dalam kehidupan ini. Karena selalu saya bilang, apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tapi jangan sampai pernah kita melupakan Tuhan. Karena selama kita ingat Tuhan, kita kuat. Selama kita ingat Tuhan, kita damai. Selama kita ingat Tuhan, kita lihat banyak mujizat. Dan selama kita ingat Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan akan membela dan menyatakan kemuliaannya bagi kita yang percaya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan tentang melupakan dan membelakangi Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari Yeskiel pasal 23. Yeskiel pasal 23 ayat yang ke-28. Yeskiel pasal 23 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Yeskiel 23 ayat 28 sampai 35 dikatakan, demikianlah firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang kau benci. Walaupun kau sudah menjauhkan diri dari mereka, mereka akan memperlakukan engkau dengan kebencian dan akan merampas segala hasil jeripayahmu dan meninggalkan engkau telanjang bugil sehingga aurat persundalanmu kelihatan. Kemesumanmu dan persundalanmu mendatangkan hal ini atasmu, karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Engkau hidup mengikuti kelakuan kakakmu, sebab itu aku akan memberi engkau minum dari pialanya. Beginilah firman Tuhan Allah, engkau harus minum dari piala kakakmu, piala yang dalam dan lebar mulutnya, yaitu piala yang banyak isinya, menjadi tertawa dan olok-olok engkau. Engkau akan penuh kemabukan dan duka cita. Piala kengerian disertai kesunyian ialah piala kakakmu Samaria. Engkau meminumnya beserta ampasnya sampai menggugis pecahan-pecahannya, dan engkau merabitkan susumu. Sebab aku yang mengatakan, demikian firman Tuhan Allah. Ayat ke-35, perhatikan baik. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau melupakan aku dan membelakangi aku, sekarang tanggunglah sendiri kemesumanmu dan persundalanmu. Perhatikan kalimat tegas dan keras dari Tuhan ini. Oleh karena engkau melupakan aku dan membelakangi aku. Dengan lain kata, sejahat-jahat engkau, seberdosa engkau bagaimana, tapi kalau engkau mengingat aku dan kembali bertobat, aku pasti menyediakan jalan keluar bagimu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti dalam ayat-ayat bacaan ini kita bisa melihat bagaimana agar dalam segala hal kita tidak melupakan Tuhan. Karena kita mengerti betul melupakan Tuhan hanya mendatangkan kesengsaraan dan kegagalan. Tetapi mengingat Tuhan membawa kita pada berkat dan kemenangan. Haleluya. Saya pelajari yang pertama, bagaimana agar dalam segala hal kita tidak melupakan Tuhan. Yang pertama, milikilah komitmen untuk tetap setia pada Tuhan, khususnya dalam hal doa dan ibadah. Artinya begini, kita harus punya komitmen untuk setia. Tiap pagi bangun pagi berdoa, karena ini membuat kita selalu mengingat Tuhan. Kita mau lagi banyak masalah, kita mau lagi menghadapi kekecewaan, kita sedang menghadapi situasi-situasi yang sukar, tetap bangun pagi dan doa. Walaupun badan sedang tidak enak, walaupun kita sedang merasa seperti panas dingin dalam tubuh, seperti kita merasa lelah, capek, jenuh, bosan, tertekan, kita tetap bangun pagi doa. Kenapa? Karena dengan kita doa, kita ingat Tuhan. Kita baca Alkitab. Dengan baca Alkitab, kadang-kala mungkin kita tidak bisa baca satu pasal, hanya satu ayat penting kita belajar, kita renungkan, kita pikirkan dalam hidup kita. Itu cukup, karena doa firman ini memberikan kemenangan, kekuatan buat kita. Lalu jangan lupa tetap juga punya komitmen untuk setia dengan ibadah. Karena itu Alkitab berkata, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya sesibuk apapun saudara, pastikan diri saudara minimal setiap hari Minggu datang ke gereja, beribadah, cari Tuhan di hari-hari penting dalam Alkitab, seperti Jumat Agung, seperti Paskah, kenaikan Kristus ke sorga, Natal. Itulah saat-saat yang penting untuk kita juga ada di gereja, beribadah kepada Tuhan. Tujuannya untuk apa? Untuk meyakinkan kita dalam segala perkara. Saya tidak boleh melupakan Tuhan, karena melupakan Tuhan akan membawa saya pada kegagalan, sementara mengingat Tuhan menuntun saya pada kemuliaan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana agar dalam segala hal kita tidak melupakan Tuhan, yaitu sadarilah bahwa semua yang baik dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Betul, mungkin kita sekolah tinggi, betul mungkin kita punya IQ tinggi, betul mungkin kita memang seorang yang
memiliki daya semangat juang yang tinggi. Tetapi saya mau bilang sama saudara, manusia boleh berusaha apapun, kalau Tuhan tidak menghendaki tidak bisa terjadi. Artinya apa? Kita harus imani dan sadari dalam hidup kita bahwa semua yang baik yang terjadi dalam hidup ini itu berasal dari Tuhan. Kalau kita sadar, iya ya Tuhan, dari Tuhan, masakan saya melupakan Engkau? Biarlah aku bersyukur dan aku pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari bagaimana agar dalam segala hal kita tidak melupakan Tuhan. Ingatlah, Tuhan adalah sumber kekuatan yang sempurna, khususnya ketika kita harus menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Artinya kalau kita terima yang baik, kita bersyukur bahwa ini berasal dari Tuhan. Tapi kalau kita menerima hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, ingatlah bahwa Tuhan tetap sumber kekuatan yang sempurna. Artinya kalau saya di tengah masalah lalu saya mau jauh dari Tuhan, itu saya bodoh. Kenapa? Makin saya menjauh dari Tuhan, makin saya gak punya kekuatan. Tapi makin saya dekat dengan Tuhan, makin saya melihat kemenangan dalam hidup saya. Haleluya. Dan yang keempat, bagaimana agar dalam segala hal kita tidak melupakan Tuhan. Yang keempat, saya pelajari, sibukkanlah diri dengan kegiatan-kegiatan rohani. Apa artinya sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan rohani? Artinya libatkan diri, bukan hanya sebagai jemaat pasif, tetapi menjadi hamba-hamba Tuhan yang aktif. Bisa ngajar sekolah minggu, ajarlah sekolah minggu. Bisa terlibat dalam core di gereja, terlibat dalam core di gereja. Bisa jadi majelis, ayo terlibat dalam majelis. Bisa aktif di kaum ibu, kaum bapak, kaum muda, apapun namanya, ayo terlibat. Karena dengan kita menyibukkan dengan kegiatan-kegiatan rohani, maka iman kita makin dimantapkan untuk tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan mereka yang butuh mujizat. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Bahkan kau ada di antara mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mereka mulai melupakan dan membelakangi Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Sehingga mulai hari ini dan seterusnya, kami telah mengingat kasih setia Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat firman Tuhan, mengingat peraturan dan ketetapan Tuhan, bahkan mengingat rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga makin hari kami makin hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Haleluya.